wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Wilis Pasaribu dengan nomor NIM 0704201049 dari kelas Biologi 3 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dan dosen pengampu Bahasa Indonesia Ibu Junaida MPD. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan hal-hal tentang ejaan dan tanda baca. Langsung saja, saya akan menjelaskan pengertian ejaan. Ejaan merupakan ketentuan atau kaidah yang mengatur penulisan huruf menjadi satuan-satuan kata, kelompok kata, atau kalimat beserta penggunaan tanda baca. Pengertian tanda baca menurut para ahli. Para ahli dan pakar juga menyampaikan pendapatnya mengenai definisi dari tanda baca. Pertama, dari Gorsgraf. Menurutnya, tanda baca merupakan tanda-tanda atau gambar-gambar yang menggambarkan unsur-unsur supramental dalam tutur untuk memudahkan pembaca mengikuti jejak bahasa lainnya. Menurut Drs. Abdullah, tanda baca adalah tanda yang dipakai untuk menjelaskan maksud penulis agar informasi yang disampaikan dapat diterima baik oleh pembaca. Menurut Profesor Dr. D.P. Tampu-Bolon, definisi tanda baca menurut beliau seperti yang disampaikannya melalui buku Kemampuan Membaca Teknik Membaca Efektif dan Efisien halaman 33 ialah lambang-lambang tulisan yang dipergunakan oleh penulis untuk melambangkan berbagai aspek bahasa lisan yang bukan suara bahasa atau fonem. Menurut Fakhruddin Agif, menurutnya pegangan mata kuliah Dasar Umum Bahasa Indonesia halaman 33, tanda baca diartikan sebagai tanda yang digunakan untuk melambangkan suatu bahasa. Versi saya sendiri, tanda baca ialah suatu simbol yang ditulis dengan tujuan mempermudah pembaca dalam memahami sebuah tulisan. Tanda baca. Tanda baca adalah sebuah simbol fonem atau skara atau kata dan frasa pada suatu, melainkan berperan sebagai struktur dan organisasi suatu tulisan dan intonasi, juga jeda yang dapat diamati oleh pembaca. Adapun sejarah ejaan bahasa Indonesia antara lain: pertama, ejaan Van Ophusen. Kedua, ejaan Republik atau ejaan Suewandi. Ketiga, ejaan Pembaruan. Keempat, ejaan Melayu Indonesia atau Melindo. Kelima, ejaan LBK. Keenam, ejaan EYD. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu ejaan bahasa Indonesia ini tersebut. Pertama, ejaan Van Ophusen. Pada tahun 1901,
Ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin yang disebut ejaan Van Ophusen ini ditetapkan. Ejaan ini dirancang oleh Van Ophusen dibantu oleh Engke Nawawi, Gelar Soetan Marmor, dan Muhammad Taib Soetan Ibrahim. Adapun ciri ejaan Van Ophusen, pertama, masih menggunakan huruf J untuk bunyi huruf Y, seperti contohnya yang atau sayang, jadi ditulis dengan jang atau sajang. Kedua, menggunakan huruf OE untuk bunyi huruf U, seperti contohnya kata itu dan guru, jadi ditulis itue dan gurue. Ejaan Republik atau Sewandi adalah ketentuan ejaan dalam bahasa Indonesia yang berlaku sejak 17 Maret 1947. Ejaan ini disebut juga ejaan Sewandi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pada ejaan Sewandi terletak dalam penggunaan divitok atau gabungan huruf vokal atau dua huruf vokal OR yang diganti menjadi huruf U dan dihapuskan tanda apostrofnya. Tanda apostrof inilah yang diganti menjadi huruf K atau tidak ditulis sama sekali. Contohnya Jumat, rakyat, dan maaf. Ejaan pembaruan. Ejaan pembaruan ini memiliki sistem ejaan bahasa Indonesia yang dirancang oleh sebuah panitia yang diketahui oleh Prijono dan Eka Tepuk pada tahun 1957 dan sebagai hasil keputusan Kongres Bahasa Indonesia II di Medan. Tetapi sistem ejaan ini tidak pernah dilaksanakan. Salah satu hal yang menarik dalam konsep ejaan pembaruan ialah disederhanakannya huruf-huruf yang berupa gabungan konsonan dengan huruf tunggal. Contohnya, gabungan huruf konsonan DJ diubah menjadi J, TJ diubah menjadi TS, dan lain-lain. Selain itu, gabungan vokal atau divitok AI, AU, dan OI ditulis berdasarkan pelafalannya, yaitu menjadi AY, AW, dan OY. Ejaan Melindo. Ejaan Melindo ialah sistem ejaan Latin yang termuat dalam pengumuman bersama ejaan bahasa Melayu Indonesia atau Melindo. Tahun 1959 sebagai hasil
Usaha penyatuan sistem ejaan dengan huruf Latin. Hal yang berbeda ialah bahwa ejaan Melindo terdapat gabungan konsonan TJ seperti kata tinja diganti dengan C menjadi cinta, juga gabungan konsonan NJ seperti Jonja diganti dengan huruf NC yang sama sekali masih baru. Kelima, ejaan LBK. Ejaan LBK atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan Pendahuluan Pusat Bahasa adalah ejaan bahasa Indonesia yang dikeluarkan pada tahun 1967. Ejaan ini ialah kelanjutan dari ejaan Melindo. Ejaan ini tidak banyak memiliki perbedaan dengan EYD, kecuali pada perinci-perinci kaidahnya saja. Adapun perubahan yang terdapat pada ejaan LBK yaitu huruf TJ diganti dengan C, J diganti dengan Y, huruf NJ diganti dengan SJ menjadi SY, dan CH menjadi KH. Dan huruf asing ZYF disahkan menjadi huruf ejaan Indonesia. Huruf E tidak dibedakan pepet atau bahkan alasannya tidak banyak kata yang berpasangan dengan huruf E juga menimbulkan salah pengertian. 6. Ejaan EYD. Ejaan EYD adalah ejaan yang disempurnakan atau disingkat EYD ini ialah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku dari tahun 1972 hingga 2015. EYD juga mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian dan penulisan huruf kapital dan huruf miring, serta penulisan unsur serapan. Isi dalam EYD terbagi menjadi 4. Pertama, pemakaian huruf. Kedua, penulisan kata. Ketiga, pemakaian tanda baca. Keempat, penulisan unsur serapan. Kita akan membahas satu persatu. Pertama, pemakaian huruf. Pemakaian huruf konsonan atau huruf mati, vokal atau huruf hidup, kluster atau NY, NG, SY, KH, divitok atau AU, AI, OI, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Pertama, kita akan membahas huruf konsonan. Huruf konsonan ialah sebuah huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia yang terdiri atas huruf-huruf B, C, D, F, H, J, K, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Kedua, huruf vokal. Huruf vokal ialah sebuah huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia
yang terdiri atas 5 huruf, yaitu A, I, U, E, O. Huruf Divitok dalam bahasa Indonesia terdapat divitok yang dilambangkan dengan AI, AU, dan OI. Misalnya seperti pandai, saudara, dan amboy. Keempat, gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Kelima, huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar yang dipakai sebagai huruf pertama kali pada kata awal kalimat setelah petikan langsung. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada kata yang diungkapkan yang berhubungan dengan agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Contohnya, ampunilah dosa hamba-Mu, ya Tuhan, atas segala dosa yang telah kami perbuat. Keenam, huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atas nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pusaka. Contohnya, majalah Penjanja Baroe mengeluarkan semangat kebangsaan. Berita itu muncul dalam surat kabar Cakrawala. Ketujuh, huruf tebal. Huruf tebal biasanya dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang telah ditulis miring. Contohnya, huruf DH seperti pada hari Ramadan. Tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Kata et dalam ora et labora berarti dari. Penulisan unsur serapan terbagi menjadi 3. Pertama, terjemahan. Kedua, adaptasi. Ketiga, adopsi. Saya akan menjelaskannya satu persatu. Pertama, terjemahan. Terjemahan ialah suatu proses yang terjadi apabila pemakaian bahasa mengambil konsep yang terkandung dalam bahasa asing. Kemudian kata itu diberi padanan dalam bahasa Indonesia. Contohnya, uji coba atau tryout, siksaan atau azab. Kedua, adaptasi. Adaptasi ialah sebuah kata serapan yang melalui proses adaptasi disesuaikan dengan lafal dan ejaan bahasa Indonesia. Makna kata serapan ini mempunyai makna yang sama dengan kata sebelumnya. Contohnya, AA ke A menjadi oktaaf dan menjadi oktav. Ketiga, adopsi. Adopsi ketika kata asing yang diadopsikan dalam bahasa Indonesia. Adopsi pertama, konsepnya diadopsi tetapi tetap memakai kata bahasa Indonesia. Misalnya, kata sholat dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Indonesia sembayang. Contoh kata serapan dengan proses adopsi yaitu supermarket menjadi kata supermarket formal. Juga dari kata formal menjadi formal. Editor pun dari kata yang sama juga yaitu editor. Ejaan biasanya memiliki 3 aspek, yaitu pertama
aspek fonologis yang menyangkut penggambaran fonem dengan huruf dan penyusunan abjad. Aspek kedua, aspek morfologis yang menyangkut penggambaran satuan-satuan morfonis. Ketiga, aspek sintaksis yang menyangkut penandaan ejaan berupa tanda baca. Adapun fungsi ejaan sebagai pertama, landasan pembukaan tata bahasa. Kedua, sebagai landasan pembukaan kosakata dan peristilahan. Ketiga, sebagai alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Tanda baca mempunyai jenis-jenis tanda baca yang penting. Pertama, titik. Titik berfungsi untuk menandai akhir kalimat atau akhir berita ataupun untuk keperluan singkatan, gelar, dan angka-angka. Contohnya, saat ini jumlah penduduk Jakarta menembus 11.000.000 jiwa. Contoh selanjutnya seperti Ibu Mega M.PD. Kedua, penggunaan koma. Koma berfungsi untuk memisahkan anak kalimat atau hal-hal yang disebutkan dalam kalimat, juga untuk keperluan singkatan, gelar, dan angka-angka. Contohnya, jika kamu bukan hewan, jin, tumbuhan, dan setan, maka kamu dengarkan apa yang gurumu katakan. Ketiga, tanda kurung. Tanda kurung berfungsi untuk menjelaskan suatu istilah yang belum banyak diketahui banyak orang. Contohnya, kamu jangan egois, buka kurung, mementingkan diri sendiri, tutup kurung, karena di persahabatan itu satu untuk semua. Tanda kutip 1 berfungsi untuk mengasosiasikan suatu istilah. Contohnya, apakah kamu sudah membaca puisi Ari Mustafa yang berjudul tanda kutip, inikah yang dinamakan cinta, tanda kutip. Kelima, tanda petik. Tanda petik berfungsi untuk menandai sebuah kalimat atau percakapan. Contohnya, tanda petik Ari, tanda petik hei, tanda petik Ririn, tanda petik hei juga, gimana kabarmu, tanda petik. Keenam, tanda seru. Tanda seru berfungsi untuk menegaskan peringatan bahwa kalimat tersebut perlu diperhatikan. Contohnya, jangan lakukan itu, tanda seru, atau jangan lihat aku, tanda seru. Ketujuh, tanda tanya berfungsi untuk melengkapi kalimat tanya seseorang. Contohnya, hai Resti, kamu mau kemana besok malam? Tanda tanya. Tanda kutip 1 berfungsi untuk mengasosiasikan suatu istilah. Contohnya, apakah kamu sudah membaca puisi Ari Mustafa yang berjudul tanda kutip, inikah yang dinamakan cinta, tanda kutip. Kelima, tanda petik. Tanda petik berfungsi untuk menandai sebuah kalimat atau percakapan. Contohnya, tanda petik Ari, tanda petik hei, tanda petik Ririn, tanda petik hei juga, gimana kabarmu, tanda petik. Keenam, tanda seru.
Tanda seru berfungsi untuk menegaskan peringatan bahwa kalimat tersebut perlu diperhatikan. Contohnya, jangan lakukan itu. Tanda seru. Atau jangan lihat aku. Tanda seru. Ketujuh, tanda tanya berfungsi untuk melengkapi kalimat tanya seseorang. Contohnya, hai Resti, kamu mau kemana besok malam? Tanda tanya. Tanda hubung. Tanda hubung berfungsi untuk menghubungkan kata ulang. Contohnya, ayo kita pergi bersama-sama. Terakhir atau kesembilan, tanda titik dua berfungsi untuk mengawali penguraian suatu kalimat. Contohnya antara lain titik dua. Saya adalah manusia titik dua, punya mata, telinga, hidung, kaki, tangan, dan rambut. Tanda titik koma digunakan sebagai sebuah pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lainnya. Dalam kalimat majemuk, contohnya, hari sudah pagi, titik koma, ibu bergegas pergi ke pasar. Tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai untuk mengampit huruf atau kata ataupun kelompok kata sebagai koreksi ataupun penguraian atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah yang ditulis oleh orang lain. Tanda elips yang dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Tanda ini dapat menunjukkan jeda pada pembicaraan, pikiran yang belum selesai, ataupun pada akhir kalimat. Penurunan volume menuju kesenyapan. Contohnya, penyebab rendahnya titik-titik akan diteliti lebih lanjut. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku digunakan sebagai penanda bahwa ada kesalahan pada penulisan sebuah kalimat, sehingga tanda ini digunakan sebagai tambahan pada kalimat yang ditulis oleh orang lain sebagai hasil dari koreksi. Dengan kata lain, tanda ini menandakan bahwa kesalahan tersebut memang terjadi pada naskah aslinya. Tanda penyikat atau apostrof yang dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Contohnya, mereka sudah datang kan? Kan sama dengan bukan. Contoh lainnya, malam lah tiba. Lah sama dengan telah. Oke, sekian dari PPT saya. Jika ada kurang atau kesalahan, saya mohon maaf. Putih-putih bunga melati, harum mewangi di pagi hari. PPT saya cukup sampai di sini. Jika rindu, harap hubungi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.